Ventilator mekanik pengertiannya adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi, bermanfaat, dan bertujuan untuk memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan untuk membantu sebagai atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigen. Dan berikut prosedur dalam pemasangan ventilator mekanik. Yang pertama, pasien yang terpasang ETT lebih 14 hari dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan tracheostomi. Yang kedua, pasien dengan tracheostomi yang menggunakan ventilator, perawatan pada tracheostomi dilakukan minimal tiap 8 jam. Yang ketiga, berikan bantuan ventilasi menggunakan BMV atau back valve mask apabila terjadi malfungsi pada mesin ventilator. Yang keempat, bila mendengar bunyi alarm gas medik, segera lakukan penanganan sesuai prosedur. Dan yang terakhir, kompresor ventilator harus selalu dalam keadaan on atau hidup. Selanjutnya adalah setting ventilator atau pengaturan alat ventilator. Yang pertama ada fraksi oksigen atau ViO2. Konsentrasi oksigen yang diberikan oleh alat ventilator berkisar antara 21 sampai 100%. Yang kedua adalah tidal volume atau TV, yaitu volume gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien dalam satu inspirasi. Kebutuhan 6 sampai 8 cc per kilogram BB ideal. Pada ARDS TV bisa 4 sampai 8 cc per kilogram berat badan ideal. Selanjutnya yang ketiga adalah respirasi rate atau RR. Jumlah nafas yang diberikan dalam 1 menit, normalnya 12 sampai 24 kali per menit. Yang keempat yaitu mood volume atau MV, yaitu jumlah nafas dalam 1 menit. Rumusnya adalah MV sama dengan RR kali TV. Yang selanjutnya yang kelima ialah I berbanding E rasio. Perbandingan lama inspirasi dan ekspektasi normalnya yaitu 1:2. Yang kelima rasio. Perbandingan lama inspirasi dan ekspirasi normalnya 1:2. Yang keenam pressure limit. Untuk membatasi jumlah tekanan dari ventilator. Yang ketujuh flow rate. Kecepatan gas untuk menghantarkan volume yang disetting. Yang kedelapan sensitivity. Menentukan upaya nafas pasien untuk memulai atau men-trigger inspirasi dari ventilator. Yang kesembilan, positive and expiratory pressure, merupakan sejumlah tekanan yang disisakan oleh ventilator di saat akhir ekspirasi pasien. Tujuannya untuk membuat alveolit agar tetap terbuka atau tidak kolaps. Yang ke-10, setting alarm, untuk mengetahui adanya malfungsi ventilator. Mode operasional ada 5, yaitu yang pertama Control Mandatory Ventilation atau CMV. Ventilator ini yaitu untuk mengontrol volume dan frekuensi pernapasan. Indikasi untuk pemakaian ventilator ini meliputi pasien yang tidak memiliki nafas spontan dan pasien yang sengaja tidak boleh bernafas. Yang kedua yaitu assist atau kontrol. Mode ventilator ini digunakan pada pasien yang sudah mempunyai inisiatif untuk bernafas sehingga merangsang mesin sensitivity. Yang ketiga yaitu synchronized intermittent mandatory ventilation atau SIMV. Dapat digunakan untuk ventilasi dengan tekanan udara rendah. Mode ini diberikan pada pasien dengan nafas spontan, tetapi frekuensi nafasnya belum adekuat. Yang keempat yaitu Pressure Support Ventilation atau PSV. Mode ini bisa digunakan saat pasien sudah bernafas namun tidak kuat atau tidak dalam. Yang terakhir yaitu Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP.
Mode ini yaitu diberikan pada pasien yang bernafas spontan, namun pada akhir ekspirasi alveoli tidak kolaps sebab selalu ada tekanan atau PEEP atau Positive and Expiratory Pressure. Perawatan pasien menggunakan ventilator mekanik. Yang pertama, memeriksa ketepatan setting ventilator sesuai dengan kondisi pasien. Tiap 8 jam sekali tidak perlu. Yang kedua, memeriksa fungsi ventilator dan pastikan dalam keadaan baik. Yang ketiga, memastikan siklus ventilator yang dipakai sesuai. Yang keempat, memastikan mode ventilator yang dipakai sesuai. Kelima, memastikan fungsi alarm sudah disetting dengan tepat. Keenam, melakukan observasi dan dokumentasi MV, minute volume, tidak volume, frekuensi nafas, pinch, dan rasio atau perbandingan inspirasi dan ekspresi, ringer atau sensitivitas, dan kebocoran volume. Yang terakhir, mengisi humidifier dengan cairan steril sesuai sampai batas yang ditentukan dan pastikan humidifier selalu terisi dengan cairan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam indikasi, yaitu pada gangguan ventilasi. Yang pertama, terapi disfungsi otot nafas, penyakit neuromuskular, sumbatan jalan nafas, dan gangguan jalan nafas. Pada gangguan oksigenasi, itu yang pertama hipoksia refrakter, edema paru, menurunkan TIK, muskel relaksan, gagal nafas akut, dan gagal jantung. Selanjutnya efek samping. Yang pertama, penurunan curah jantung. Yang kedua, barotrauma, terjadi tekanan dari ventilator dapat meningkatkan tekanan di jalan nafas. Alveoli mengembang terlalu besar sehingga dapat terjadi ruptur alveoli. Yang ketiga, VAP. Yang keempat, sekresi orofaringal yang berlebihan. Yang kelima, obstruksi jalan nafas. Dan yang terakhir, atelektasis. Dan untuk teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, marilah bergabung dengan kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini tidak hanya ada jurusan keperawatan, tapi juga ada jurusan hukum, teknik, pertanian, ilmu sosial dan ilmu politik, juga ada sastra. Dan yang berminat silakan kunjungi akun Facebook Unpi Manado atau Instagram Unpi Manado. Terima kasih.